Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 361. Apa maksudmu, kami memintanya melakukan hal seperti itu? Dia menantu dari keluarga Zimmer, memangnya kenapa, kalau dia melakukan sesuatu untuk keluarga? Dan apakah kamu tidak menyadarinya? Kakekmu marah, dan menilai dari kepribadiannya, jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kamu tahu, aku akan lebih banyak menerima konsekuensinya bukan? Lilian Yates dengan tenang memperingatkan Neng Mandy. Neng Mandy secara alami, tahu orang macam apa kakek Zimmer itu. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tujuan kakek Zimmer, dia akan berada dalam bahaya di rumah tangga Zimmer, dari mulai hari itu dan seterusnya. Kakek Zimmer mungkin tidak mampas identitasnya, tetapi menghilangkan otoritasnya, adalah sesuatu yang bisa dia capai. Proyek pusat komersial yang diorganisir keluarga Zimmer juga dalam tahap awal, Neng Mandy tidak ingin hal lain menghalangi acara tersebut. Aku akan memikirkannya, kata Neng Mandy pelan. Lilian dengan tidak sabar berkata, ya, pikirkan lebih cepat. Apakah kamu tidak menyadari betapa besarnya masalah ini? Ibu masih berencana untuk mengambil pelajaran yoga dengan Bibi Palmer setelah ini. Bu, tolong pergi dulu. Aku akan berpikir tentang hal ini. Neng Mandy menunggu sampai Lilian pergi, lalu dia berbaring di tempat tidur. Kang Harvey telah banyak membantunya, bahkan meminjam 1,6 juta dari seseorang, demi dia dan menanggung sendiri hutangnya. Meskipun Kang Harvey mendapatkan beberapa keuntungan, karena menghadiri pameran barang antik Nicewells, vas porselen yang dia beli dari pameran itu, hanya akan cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun jam tangan antik, Neng Mandy tahu bahwa Kang Harvey menyukainya. Bahkan dia mereparasinya sendiri, dan menyesuaikan kembali tali jamnya, agar pas dengannya. Hubungan antara keduanya juga diambang kehancuran. Bukan hanya Dr. Ella Graves, bahkan Neneng Rosalie telah membuat Neng Mandy meragukannya. Mengapa? Mengapa kamu bisa sedekat ini, dengan banyak wanita di luar sana? Apakah kamu telah menipuku? Lebih dari satu wanita? Neng Mandy juga sudah memikirkannya, Kang Harvey bukanlah orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi entah kenapa, wajah Dr. Ella terus muncul di benaknya, bersamaan dengan bayangan Neneng Rosalie. Untuk menunjukkan kelemahan pada Kang Harvey, dan berdamai dengannya dalam keadaan seperti itu, dia merasa, tidak bisa melakukannya. Berkompromi adalah langkah yang sulit untuk diambil, mungkin dia sudah terbiasa dengan Kang Harvey, yang memperlakukannya dengan baik. Kenapa kamu begitu dekat dengan Shane Nicewell? Hanya karena kamu tahu, cara menilai barang antik? Mustahil. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Kamu siapa? Kata Neng Mandy, dia bicara pada dirinya sendiri. Menikah selama 3 tahun, orang yang paling dia kenal, adalah Kang Harvey. Tetapi pemahaman ini telah membuatnya memiliki suasana hati yang sangat kompleks. Dia berpikir, bahwa Kang Harvey telah banyak menyembunyikan rahasia padanya. Perasaan tidak percaya ini, secara tidak sadar membawanya untuk memukul mundur Kang Harvey. Tapi Neng Mandy sama sekali tidak menyadarinya. Meskipun beberapa hal tidak mudah dijelaskan, Kang Harvey benar-benar tidak berselingkuh dengan Neneng Rosalie atau Dr. Ella. Dalam situasi ini, apa yang harus dijelaskan? Pada saat yang sama, Kang Harvey berada di ruangan lain, dan dia juga tidak bisa tidur. Beberapa orang terlihat dalam benaknya, semuanya berasal dari ibu kota provinsi. Kang Harvey menyadari, bahwa dia telah melihat orang-orang itu sejak lama, sepertinya mereka tidak mengenalinya, bahkan ketika Kang Harvey memiliki profil tinggi. Ibu kota provinsi. Keluarga York. Apa yang terjadi? Tes yang diberikan keluarga York kepadaku, berakhir dengan begitu mudah. Atau, apakah ada rencana lain di balik semua ini? Bahkan orang yang merupakan pewaris keluarga York, Kang Harvey belum pernah melihat gambaran keseluruhannya. Keluarga kuno ini, Kang Harvey tidak pernah mengetahui apapun tentangnya. Latar belakang, potensi, otoritas, tidak ada. Dia tidak pernah lengah terhadap keluarga York. Dia tidak takut pada mereka, tetapi dia juga tidak akan berani meremehkan mereka. Malam itu dia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ketika Kang Harvey sedang menikmati sarapannya, dia melihat Neng Mandy berjalan keluar, dengan membawa keresahan di kelopak matanya.
Ini bukan pertemuan pertama, sepanjang malam, Neng Mandy telah menunggunya. Bab 362. Kamu menginginkanku memohon kepada Tuan Naiswell, agar dia dapat membantu para Zimmer juga. Kang Harvey berkata langsung. Neng Mandy tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak bereaksi apapun. Kang Harvey menghela nafas, sepertinya tebakannya benar. Jika tidak, setidaknya, dia akan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya perlu mengangguk, dan aku akan membantumu. Tapi, apakah keluarga Naiswell peduli dengan keluarga Zimmer? Tidak dalam kendali saya, kata Kang Harvey. Neng Mandy ragu-ragu dan kemudian mengangguk. Kang Harvey tidak memiliki keluhan atau apakah dia memiliki perasaan jengkel. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Kamu juga berpikir itu salahku, karena membuat Zack berlutut? Neng Mandy mengusap muka, lalu berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kang Harvey menghela nafas panjang, memaksakan tertawa. Dia juga tidak tahu, apa yang terjadi di antara mereka berdua. Di dalam villa, di samping danau, dengan pemandangan bintang 5. Neneng Rosalie sedang duduk di sofa, mendesah sambil memasang wajah masam. Besok, dia akan kembali ke ibu kota provinsi. Dia ingin bertemu Kang Harvey, tetapi tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk mengajaknya kencan. Dia adalah wanita muda superior dari keluarga Naiswell, bagaimana dia bisa membuang karakter pendiam? Shane Naiswell berjalan ke arahnya, setelah mendengar desahan nafasnya yang terus-menerus. Apa ada yang salah? Tidak memiliki kepercayaan diri? Apakah kamu ingin kakek memintamu? Neneng Rosalie menghela napas lagi. Kakek harus tahu, bahwa hal-hal yang kakek tanyakan sendiri, tidak ada artinya. Jika dia ingin mengantarku, sebelum aku pergi, dia akan memanggilku. Jika tidak, orang yang ingin saya temui, dan orang yang saya minta untuk bertemu, akan menjadi orang yang berbeda. Neneng Rosalie menyatukan kata-katanya seolah-olah dia membacanya dari sebuah buku, tetapi entah bagaimana, Shane mengerti apa yang dia maksud. Shane tersenyum paksa. Kemungkinan, orang yang tidak berperasaan itu menjangkaumu sendiri sangat tipis. Lupakan dia, kita harus mulai mengemasi tas kita dan pergi. Baik. Neneng Rosalie mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena Kang Harvey tidak datang, dia hanya bisa menyesalinya. Tepat ketika Neneng Rosalie sudah memutuskan untuk mengambil keputusan, sambil memasang wajah masam, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia membeku untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat kembali sadar. Kang Harvey menelepon. Kakek, dia meneleponku? Kegundahan hati Neneng Rosalie telah menghilang, hatinya sangat senang, seperti seorang anak kecil. Shane tersenyum di luar, setelah melihat ini, tetapi ada sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia memandang Kang Harvey, dan menginginkan Kang Harvey menjadi menantu Naiswells. Tapi, jika Neneng Rosalie sangat mencintainya, tidak akan ada keuntungan bagi keluarga Naiswell. Apakah Kang Harvey akan menikahinya atau tidak? Jika dia menjadi menantu di keluarga Naiswell, pengaruh Neneng Rosalie akan dirampas darinya, dan seluruh keluarga akan melayaninya. Tapi dia tidak memikirkan semua ini, tetapi malah menjadi ceria dan bersemangat seperti anak kecil. Shane menahan diri, untuk tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Angkat teleponnya. Jika dia menutup lagi teleponnya, kamu akan menyesal. Tidak, Neneng Rosalie. Tenang, tahan dirimu. Kecemasan Neneng Rosalie segera mereda, dia mengangkat panggilan itu, setelah mengambil napas dalam-dalam, dan menunggu sampai nada suaranya pulih. Tuan York, apakah ada masalah? Neneng Rosalie Naiswell dengan dingin berkata, seolah-olah, mereka bertemu pertama kali, nada suaranya sedingin es. Kang Harvey bingung, di sisi lain telepon, dia terkekeh. Nona Naiswell, saya ingat, besok Anda akan berangkat dari Nyumhi. Saya ingin tahu, apakah sekarang Anda punya waktu? Saya ingin datang untuk minum teh. Bab 363. Apakah kamu datang untukku, atau untuk kakekku? Neneng Rosalie berkata secara tidak sadar. Aku punya urusan dengan Master Naiswell, anggap saja, itu untuk kalian berdua. Kamu pikir, ini warung makan di pinggir jalan, siapa saja bisa datang, dan pergi sesuka mereka?
Neneng Rosali sedikit marah, pria ini datang untuk kakeknya, tapi bukan untuknya. Lupakan saja, jika kamu tidak ada waktu, di telepon, Kang Harvey berkata dengan tenang. Kang Harvey tidak terlalu peduli dengan perselingkuhannya, dengan keluarga Zimmer. Karena Shane Nicewell menolak untuk bertemu dengannya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Setelah mendengar ini, wanita yang sedingin es itu memandang Shane, seolah-olah dia dianiaya, dan segera berkata, "Kakek, sebelumnya saya tidak ada di sini. Kapan kamu akan datang?" Kang Harvey mendengarkan ini, dia berada di antara tawa dan air mata. Shane juga tercengang, tidak tahu harus berkata apa. "Baiklah, aku akan pergi sekarang," kata Kang Harvey dan menutup telepon. Neneng Rosali baru saja pulih dari amarahnya. Setelah melihat ekspresi Shane bingung, dengan malu-malu, dia berkata, "Kakek, saya agak malu. Aku sudah kehilangan muka untuk Kang Harvey di keluarga Nicewell." Shane tersenyum. "Terjadi pada yang terbaik dari kita, berhati-hatilah lain kali." Secara alami, pria brilian seperti Shane, dia tidak akan merusak hubungan di antara mereka. Jika tidak, akan ada masalah jika Neneng Rosali memusuhi dia. Belum lagi, jika Neneng Rosali memiliki Kang Harvey, itu akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Nicewell. Adapun cara untuk melawan Kang Harvey, Shane punya beberapa rencana untuk itu. Shane tidak akan menyusahkan dirinya, dengan lebih banyak kekhawatiran, bahkan sebelum Kang Harvey resmi menjadi menantu keluarga Nicewell. Tidak lama kemudian, Kang Harvey telah tiba di villa tepi danau. Neneng Rosali sendiri yang keluar untuk menyambut Kang Harvey, tidak ada orang lain di sekitar sini. Melihat Kang Harvey datang, sekali lagi, membuatnya menunjukkan sikap dinginnya. "Sepertinya, angin apa yang membawa Anda ke sini, Tuan York?" Neneng Rosali sengaja berkata. Dia tidak menyadari bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Dia tampak terlalu berhati-hati tentang hal itu. Bagaimana mungkin, seseorang seperti Kang Harvey tidak melihat niatnya? Kang Harvey menggelengkan kepalanya, dan tertawa. "Jangan marah, nanti aku akan mentraktirmu makan. Bagaimana menurutmu? Betulkah? Kamu yakin akan mengajakku makan? Hanya kita berdua?" Neneng Rosali memandang Kang Harvey dengan perasaan gembira. Kang Harvey mengangkat bahu. "Bagaimanapun, saya seorang pria yang sudah menikah. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa pergi. Tapi saya ingin Master Nicewell juga ikut." "Tidak perlu, dia sakit perut. Dia tidak bisa makan makanan dari luar, ayo kita pergi tanpa dia." Neneng Rosali dengan cepat menjawab. "Sakit perut." Kang Harvey tidak bisa mengumpulkan kata-kata untuk berdebat. Neneng Rosali segera berbalik ke arahnya, setelah dia selesai berbicara, tanpa banyak memperhatikannya, dan kembali ke halaman villa, tidak memberikan kesempatan bagi Kang Harvey untuk menolaknya. Kang Harvey tidak bisa berkata-kata, tetapi dia sudah mengutarakan apa yang ingin dia katakan, berharap wanita muda itu berhenti membayangkan sesuatu. Di ruang tamu villa, Shane menggunakan teko besi untuk membuat teh. Setelah melihat Kang Harvey masuk, Shane dengan cepat memberi isyarat padanya untuk duduk. Kang Harvey tersenyum dan berkata, "Tuan Nicewell, Anda harus minum lebih sedikit teh jika Anda sakit perut." "Sakit perut?" Mata Shane berkedut, lalu tanpa sadar menatap Neneng Rosali. "Tidak apa-apa, ini adalah jenis teh yang spesial. Ini bisa menyembuhkan perut, mengapa kamu tidak mencobanya juga?" Kang Harvey memasang wajah tidak percaya. "Kenapa aku tidak mengambilkanmu air saja? Ini pertama kalinya, aku mendengar tentang teh yang menyembuhkan perut." Shane melirik Kang Harvey. "Meminta bantuanku dengan sikap seperti ini. Apa kau tidak takut, aku akan mengusirmu?" Bab 364. Kang Harvey menghela napas panjang. Orang tua itu adalah sekelompok orang pintar. Apapun tujuan atau pemikiran yang mungkin dia miliki, akan terlihat di depan mata mereka. Tanpa pikir panjang, Kang Harvey mengambil secangkir teh di atas meja, dan meminumnya. Kemudian dia menghela nafas. "Ini benar-benar jenis teh yang menyembuhkan perutmu. 1 pon ini, akan dikenakan biaya ratusan bukan?" "Ratusan?" Setelah mendengarkan Kang Harvey, Shane Nicewell tertawa.
Ini kantung merah besar dari Waldo, ketegangan di tebing, dengan pengawal, yang melindunginya dengan senjata api. Anda hanya bisa mendapatkan, sekitar 10 pon teh ini per tahun, yang dijual di luar. Kurang dari 5 pon, 1 pon harganya lebih dari 80.000. Anda mengatakan kepada saya, bahwa 1 pon ini bernilai ribuan. Kang Harvey tidak ahli dalam teh, tetapi pada saat itu, dia juga heran. Keterampilan jaringan keluarga Nicewell berada di luar pemahamannya. Ini bukan jenis teh yang bisa dibeli dari siapapun, hanya dengan sejumlah uang dan koneksi. Koneksi keluarga pada dasarnya, pada saat itu, ada di seluruh dunia. Mengenai mengapa Shane membawakan teh ini, kurasa dia ingin menekan kesombonganku? Kang Harvey tidak bisa berkata-kata, dia akan memiliki sesuatu, untuk ditekankan di masa depan, mengenai Neneng Rosalie Nicewell. Untuk saat ini, dia berhenti memikirkan itu. Karena Master Nicewell sudah mengetahui niat saya akan terus terang. Hari ini, aku butuh bantuan darimu. Shane terkejut, Kang Harvey yang begitu tidak tahu malu, kemudian dia tertawa. Kamu berani angkat bicara? Kamu tahu, bahwa saya ingin kamu meninggalkan keluarga Zimmer, mengapa sekarang kamu membantu mereka? Kang Harvey tidak membantah pernyataannya. Keluarga Zimmer ingin lebih mengenal Anda, dapatkah Anda membantu? Bukannya aku tidak bisa. Tapi sejujurnya, keluarga Zimmer hanyalah keluarga kelas 2. Bahkan, saya tidak akan memperhatikan mereka, kata Shane secara alami. Ini adalah kebenaran. Ada juga beberapa keluarga, seperti ini di ibu kota provinsi, tetapi tidak banyak keluarga yang bisa berhubungan dengan keluarga Nicewell. Keluarga York di Swartlight, secara alami berada di puncak kebangkrutan, tetapi keluarga Nicewell bekerja sama dengan beberapa keluarga lain. Bahkan keluarga York tidak lengah terhadap mereka. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan keluarga Nicewell. Dan terlihat jelas bahwa Neneng Rosalie menyayangi Kang Harvey. Dalam keadaan seperti itu, jika Nicewell membantu Zimmer, itu sama dengan menyeret kaki Neneng Rosalie. Pengakuan terdengar sederhana, tetapi kata itu berarti lebih banyak. Keluarga kelas 2, kota tingkat prefektur yang diakui oleh keluarga Nicewell, akan segera menjadikan keluarga itu yang terkuat di bagian kota itu. Shane tidak punya alasan untuk membantu musuh cucunya, ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi keluarga. Kang Harvey sudah menduga reaksi Shane seperti itu. Keluarga Zimmer berpikir, bahwa hanya mengatur proyek pusat komersial saja, akan meningkatkan status mereka. Ya, itu untuk sedikit. Tetapi bagi keluarga, yang akan menyebabkan malapetaka di Southlight dengan menjentikan jari, Zimmer bukanlah apa-apa dan hampir tidak berarti. Jika bukan karena Kang Harvey, keluarga Nicewell tidak akan mencoba untuk mengenal Zimmer. Meskipun Nicewells berada di bisnis barang antik, produk mereka tersebar di seluruh Southlight. Mereka bahkan mungkin yang menggerakkan 1/10 dari keuntungan di seluruh Southlight. Untuk keluarga sekuat ini, dengan pengaruh yang sangat besar, mengapa mereka peduli dengan keluarga yang memiliki sedikit, atau tidak ada pengaruh di dunia seperti Zimmers? Pada saat itu, Neneng Rosalie telah kembali dari kamarnya, untuk berganti pakaian, dengan gaun mewahnya. Potongan pada gaunnya, sangat sempurna menunjukkan sosoknya yang indah. Aroma yang menyenangkan merembes keluar dari tubuhnya, mengingatkan pada kualitas kepribadiannya. Kang Harvey melirik wanita cantik, Neneng Rosalie. Dia terbatuk-batuk menghirup udara, dan kemudian menatap Shane. Tolong, Tuan Nicewell. Kali ini, saya akan membayar Anda. Lihat, apakah kali ini Anda dapat membantu Zimmer? Bagaimana menurutmu? Jika kata-kata itu didengar oleh keluarga Zimmer, kemungkinan besar mereka akan gemetaran. Sejak kapan sekarung sampah yang tidak berharga dapat ditukar dengan bantuan menantu untuk melindungi keluarga Zimmer? Bab 365. Anak muda, menurutmu, bantuanmu berharga? Shane Nicewell tertawa. Mungkin, jawab Kang Harvey dengan tenang. Baiklah, karena kamu sangat percaya diri tentang ini. Keluarga ini memiliki beberapa industri yang terkait dengannya, saya akan membuatnya bekerja dengan Zimmers. Anggaplah ini sebagai kerjasama, kata Shane sambil melambaikan tangannya, seolah itu bukan masalah besar.
Tapi, untuk keluarga kelas 2, ini luar biasa tak ternilai harganya. Bahkan tanpa pengakuan keluarga Nicewell, untuk dapat bekerja sama dengan mereka, untuk sebuah proyek kecil, akan menjadi pengakuan yang cukup untuk membuktikan nilai mereka. Tuan Nicewell, saya sangat berterima kasih. Jika Anda membutuhkan saya, untuk melakukan sesuatu di masa depan, saya akan dengan senang hati untuk melakukannya, kata Kang Harvey dengan wajah serius. Shane tersenyum, dia juga tidak mengambil hati ini. Dia hanya membantu Kang Harvey karena potensinya. Dia tidak berpikir bahwa pada saat itu, Kang Harvey akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan banyak hal. Apakah kalian sudah selesai bicara? Neneng Rosalie berkata dengan acuh tak acuh. Kalau sudah selesai, ayo kita makan. Kang Harvey melihat arlojinya dan terdiam. Nona muda, ini sudah jam 9, dan kami baru saja sarapan. Bagaimana kita akan makan sekarang? Aku akan mengajakmu, nanti makan malam. Baiklah. Neneng Rosalie berkata dengan tenang. Ketenangannya runtuh, setelah Kang Harvey pergi. Pria bajingan ini, kenapa dia tidak bisa tinggal bersamaku seharian ini? Kakek seharusnya tidak membantunya. Kenapa tidak? Saya membuat kesempatan untukmu. Pergi bermain di rumah tangga Zimmer. Shane tersenyum dan berkata, lagi pula, di sana, apa yang bisa dimainkan? Neneng Rosalie biasanya sedingin es, dia akan bingung saat bertemu Kang Harvey. Pergi ke keluarga Zimmer, dan beritahu mereka, bahwa kami hanya membantu mereka karena Harvey. Tanpa Harvey, mereka bukan apa-apa, kata Shane. Tidak. Neneng Rosalie dengan tegas menolak. Jika kita memberitahu mereka betapa kuatnya Harvey, dan Zimmer tidak akan membiarkannya pergi, maka, aku tidak akan punya kesempatan. Kamu biasanya lebih pintar dari ini, kenapa sekarang kamu begitu bodoh? Shane tersenyum. Biarkan saja mereka tahu, bahwa Harvey bisa sekuat ini karena kita. Neneng Rosalie telah berpikir keras tentang ini, lalu dia mengangguk. Kakek, sekarang aku mengerti. Keluarga Zimmer masih berpikir, bahwa Harvey memiliki beberapa bakat, kemungkinan besar, mereka akan mendapatkan Kang Harvey. Tapi, begitu mereka tahu, bahwa Kang Harvey hanya berpose, dan dia tidak berguna bagi mereka, mengingat keluarga Zimmer, dan bagaimana mereka menanganinya, mungkin mereka akan mengusir Harvey, tanpa pertimbangan apapun. Ini adalah rencana Shane. Sederhana saja, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Dia hanya mengambil keuntungan. Di Zimmer Villa, kakek Zimmer sedang duduk di kursi kehormatannya, dengan wajah penuh harapan. Dia tidak tahu, kapan dia bisa bekerja sama dengan keluarga Nicewell. Jadi, dia tinggal di rumah selama 2 hari terakhir, menunggu dengan sabar. Ketika seseorang telah memberikan informasi tentang wanita muda dari Nicewells, Neneng Rosalie telah tiba, kakek Zimmer sangat terkejut, sehingga dia jatuh dari kursinya. Dia membuat ekspresi panik, sementara sekretarisnya mengangkatnya dari lantai. Mengapa Neneng Rosalie datang? Apakah dia datang untuk Zack Zimmer? Meskipun kakek Zimmer memiliki pemikiran seperti ini tentang Neneng Rosalie, nona muda dari keluarga Nicewell, kakek Zimmer tidak akan berani bersikap dingin padanya, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Nona Nicewell, apa yang membawa Anda ke sini, ke rumah keluarga Zimmer? Sungguh suatu kehormatan. Kakek Zimmer berkata sambil tersenyum. Neneng Rosalie menjawab sedingin es, seseorang menjadi terlalu tidak tahu malu sampai-sampai dia mulai membicarakannya dengan bantal. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ini adalah suatu cemoohan, tetapi kakek Zimmer tidak menangkapnya. Apa yang dia maksud? Nona Nicewell, saya tidak mengerti. Kakek Zimmer membungkukkan badannya, bahkan dia tidak berani berdiri tegak. Bab 366. Kamu tidak perlu tahu. Neneng Rosalie berkata dengan ekspresi sedingin es. Saya di sini, mewakili keluarga Nicewell, untuk berbicara tentang kerjasama di masa depan. Kakek Zimmer membeku, dia tidak menyangka, Neneng Rosalie akan mengatakan hal seperti ini. Karung sampah yang tidak berharga. Harvey memiliki tempat yang begitu penting di hati Shane? Akankah keluarga Zimmer membutuhkan orang-orang seperti Harvey untuk naik pangkat?
Pada saat itu, tak terbayangkan bahkan untuk kakek Zimmer. Neneng Rosalie terus berbicara, "Saya punya banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi saya akan mempersingkatnya. Kebetulan, sebelumnya, keluarga Naiswell berutang budi pada Harvey. Dia datang ke rumah kami hari ini, meminta kami untuk membalas budi, dengan mengenal lebih jauh keluarga Zimmer. Awalnya kakek saya tidak menerima permintaan itu, tetapi dia berjanji untuk memilih proyek, untuk bekerja sama dengan keluarga Zimmer. Adapun efektivitas kerjasama kami, jika Anda dapat menggunakannya, untuk naik di atas peringkat, semua itu bergantung pada kinerja Anda." Kakek Zimmer membuat ekspresi, seolah dia mengerti segalanya. Dia bertanya-tanya, bagaimana Harvey bisa mendapatkan keberuntungan ini, untuk mengalami kekayaan seperti itu, dan dihormati oleh keluarga Naiswell. Ternyata, keluarga Naiswell berhutang pada Harvey, adalah hanya suatu kebetulan. Tapi sekarung sampah yang tidak berguna itu, sangat berguna dengan memberikan kesempatan kepada keluarga Zimmer. Tanpa berpikir dua kali, kakek Zimmer telah mengeluarkan kesombongannya. "Nona Naiswell, karena Anda ada di sini, dan menawarkan untuk bekerja sama, Anda harus tahu tentang kemampuan keluarga Zimmer. Meskipun keluarga tersebut bukan keluarga kelas 1 di Neumhi, York Enterprise memang berinvestasi dalam bisnis keluarga kami. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan kami. The Naiswells tidak akan kecewa, jika Anda bekerja sama dengan kami." Kakek Zimmer terlalu sombong. Bagaimanapun juga, sampai saat ini, mereka adalah satu-satunya keluarga yang diinvestasikan oleh York Enterprise di Neumhi. Zack Zimmer yang kehilangan muka di pameran barang antik, baru-baru ini juga membuat keluarga Zimmer lebih dikenal. Dari perspektif ini bukan hal buruk yang terjadi pada mereka. Tapi sekarang, apapun alasannya, keluarga Zimmer akan bisa naik lebih tinggi lagi, karena keluarga Naiswell ingin bekerja sama. Pada waktunya, keluarga Zimmer akan menjadi keluarga kelas 1. "Ini adalah kontrak kerja sama kami, saat ini, ada beberapa proyek yang kami tangani di Neumhi. Cukup pilih satu, dan jika tidak ada masalah, tanda tangani di sini, dan kirimkan ke penanggung jawab di Neumhi dari Naiswells. Detail kontak tertulis di sini." Neneng Rosalie segera memotong kakek Zimmer dan berkata, "Nona muda, kamu bercanda." Kakek Zimmer tidak percaya apa yang terjadi saat ini. Dia tidak menyangka, Neneng Rosalie sudah menyiapkan kontrak kerja sama mereka. Meskipun Naiswells begitu tinggi dan perkasa, sepertinya mereka menantikan untuk bekerja sama dengan kami. Mulut kakek Zimmer kering seperti gurun, semuanya berjalan sesuai rencana. Sepertinya Harvey sangat membantu keluarga Naiswell. Jika tidak, mengapa mereka begitu dekat? Sepertinya, karung sampah yang tidak berharga ini masih berguna. Mungkin kita bisa memanfaatkannya untuk menyedot lebih banyak keuntungan dari Naiswells. Kakek Zimmer berpikir dalam hati. Tapi kemungkinan besar, dia akan meminta Mandy untuk bertanggung jawab atas kerjasama dengan Naiswells. Kita tidak bisa membiarkan keinginannya terpenuhi. Kakek Zimmer memiliki banyak pemikiran tentang ide ini. Tapi, ini tidak mengalihkan perhatiannya dengan membaca kontrak, memilih proyek terbaik, lalu menandatangani kontrak tersebut. "Nona Naiswell, kami tidak akan berani mengabaikan kontrak yang datang dari Naiswells. Saya akan menandatanganinya di depan Anda, untuk mewakili ketulusan keluarga kami." Kakek Zimmer sangat bersemangat melebihi keyakinannya, tetapi masih tetap memasang wajah tenang. Bab 367. Kakek Zimmer nyaris tidak bisa menahan tawanya. Setelah kontrak ditandatangani, itu berarti, Zimmer secara resmi akan bekerja sama dengan Naiswells. Meskipun bukan Shane Naiswell yang meminta kerjasama itu sendiri, memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Naiswell, adalah kesempatan langka bagi keluarga Zimmer. Di seluruh South Light, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Naiswell, hanyalah keluarga kelas 1 di sekitar kota. Itu juga berarti, bahwa Zimmer yang memiliki kualifikasi untuk bekerja sama dengan Naiswell, akan memberi mereka kesempatan untuk naik ke peringkat teratas, bersama dengan bantuan proyek pusat komersial. Zimmer didukung oleh York Enterprise dan Naiswells, didukung oleh dua perusahaan raksasa. Seberapa sulitkah untuk naik peringkat?
Saya berterima kasih, karena telah memberi kami kesempatan untuk bekerja sama dengan Nicewells. Kakek Zimmer berkata dengan rendah hati. Terima kasih Nona Nicewell, Anda jauh-jauh datang ke sini, hanya untuk mengirimkan kabar baik ini kepada kami. Dan tolong sampaikan rasa terima kasih saya, kepada Guru Nicewell. Keluarga Zimmer akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kami tidak akan mengecewakannya. Kakek Zimmer lebih tua dari Shane, tapi itu tidak menghentikannya untuk bersikap rendah hati, dan dia tidak akan berani bersikap tidak hormat padanya. Neneng Rosalie telah berhenti membicarakan Kang Harvey. Dia takut kakek Zimmer akan memuji Kang Harvey atas situasi ini. Dia tidak perlu khawatir tentang ini. Kakek Zimmer tidak akan pernah berpikir seperti ini. Dalam pikirannya, Kang Harvey hanyalah seekor anjing, tentu saja dia harus membantu keluarga. Ini semua untuk membayar kembali keluarga. Mengapa dia menaruh Kang Harvey di hatinya untuk masalah itu? Jika para Zimmer tidak memiliki kemampuan, apapun yang dikatakan Kang Harvey tidak akan berguna. Setelah Neneng Rosalie pergi, kakek Zimmer kembali duduk di atas kursi kehormatan miliknya. Dia gemetar karena kegembiraan, karena itu adalah kesempatan besar bagi Zimmers. Proyek ini setidaknya akan setara dengan proyek pusat komersial. Kakek Zimmer harus memberikan kesempatan ini kepada Zack Zimmer. Jika dia bisa menangani proyek dengan baik, kemungkinan besar dia akan naik ke peringkat yang lebih tinggi. Jika demikian, bahkan jika Mandy mengurus proyek pusat komersial dengan sempurna, dia hanya akan setara dengan Zack. CEO Zimmer, apakah Anda berencana untuk membiarkan wakil CEO menangani proyek ini? Sekretaris itu bertanya, setelah mencari tahu apa yang dipikirkan oleh kakek Zimmer. Saya tahu, Anda takut dia membuat kesalahan, ini adalah kesempatan besar baginya. Lagi pula, membiarkan dia bersaing melawan Mandy, bukanlah hal yang buruk. Kakek Zimmer sangat percaya diri. Sekretaris itu tutup mulut, meskipun dia ingin mengatakan sesuatu. Di dalam hatinya, hal seperti ini harusnya ditangani oleh Mandy. Mandy melakukan hal-hal dengan hati-hati, dengan penuh perhatian, tapi Zack hanyalah seorang pemboros. Tidak peduli seberapa bagus proyek itu, dia akan menghancurkannya. Bahkan mengubah proyek, akan menjadikannya alat untuk mencari keuntungan lebih untuk dirinya sendiri. Tetapi sekretaris itu jelas bahwa kakek Zimmer tidak akan membiarkan Mandy menanganinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Mandy menduduki posisi CEO. Semua yang dia lakukan, hanyalah untuk membuka jalan bagi Zack Zimmer. Katakan pada Zack, untuk datang menemuiku, aku harus memberitahunya tentang kabar baik ini. Kakek Zimmer berkata dengan penuh semangat. Zack bersekongkol melawan Mandy, ketika dia diberitahu tentang situasinya. Dia juga bersemangat melampaui keyakinan. Dia ingin mengambil alih proyek pusat komersial Mandy, tetapi sekarang, dia memiliki sesuatu yang lebih baik yang melambai padanya. Bab 368. Ketika Zack Zimmer telah tiba di villa, kakek Zimmer dengan cepat memberitahunya tentang kerjasama dengan keluarga Nicewell. Pada saat yang sama, kakek Zimmer membuat wajah lurus. Zack, kerjasama ini mungkin diawasi oleh Rosalie Nicewell sendiri. Kamu harus mengambil kesempatan ini. Jika kamu bisa menjadikan dia sebagai kekasihmu, kakek tidak keberatan, kamu menjadi menantu mereka. Zack membeku. Kakek, biasanya baik kepada saya, mengapa kakek meminta saya untuk menjadi menantu orang lain? Apakah dia berencana untuk menyerah padaku? Kakek Zimmer telah membaca pikiran Zack, kemudian dia meyakinkannya dan berkata, Zack, yakinlah. Keluarga Zimmer akan selalu terbuka untukmu, jika kamu berhasil menjadi menantu keluarga Nicewell. Jangan khawatir tentang itu. Tentang Rosalie Nicewell, kamu bisa mencobanya jika kamu mau. Kudengar, dia pewaris keluarga Nicewell berikutnya. Jika kamu bisa menjadikan dia sebagai kekasihmu, bahkan sampai menjadi menantu, kamu bisa menggantikannya di masa depan, ketika dia telah naik pangkat. Sebentar lagi, mengubah Nicewells menjadi Zimmers, tidak akan mustahil untuk dicapai. Zack kaget. Dia tidak menyangka, kakeknya akan berpikir sejauh itu. Kakek, terima kasih telah mempercayaiku. Aku akan menangani ini dengan lancar, aku tidak akan mengecewakan kakek. Zack sangat bersemangat.
Dia tidak memiliki banyak pemahaman jika hanya menangani proyek, tetapi dia memiliki beberapa trik untuk memanfaatkan para wanita. Rosalie terlihat seperti orang yang berada di atas daya tarik material dunia, dia jelas tidak akan punya pacar. Wanita seperti ini akan mudah ditangani jika aku bisa membuka hatinya. Kakek Zimmer puas. Saya tentu berharap kamu dapat meningkatkan hal-hal seperti ini. Jika kamu dapat menangani ini dengan benar, kakek akan mewariskan kursi CEO kakek kepadamu. Pidato itu lucu. Bagaimana upaya tak tahu malu untuk mengejar Rosalie, supaya bisa berubah dan mendapat kesempatan untuk memperbaikinya. Di perusahaan Zimmer, Kang Harvey jarang mengunjungi Zimmer Enterprise. Tetapi, ketika dia benar-benar tiba, dia melihat Neng Mandy masih bekerja, sambil berpura-pura memiliki semangat juang yang kuat. Kang Harvey tahu bahwa kemarin dia bingung. Jika tidak, dia tidak akan seperti ini hari ini. Melihat ini, Kang Harvey patah hati. Sayangnya, hubungan antara keduanya tidak menjadi lebih baik. Dia berdiri di pintu depan, menatapnya sebentar, lalu memutuskan untuk mengetuk pintu. "Masuk!" Neng Mandy berteriak keras dan jelas. Saat Neng Mandy mendongak, dan melihat bahwa itu adalah Kang Harvey, ekspresinya langsung berubah dingin. Udara di antara keduanya menjadi dingin, sedingin salju yang ada di kutub selatan. Kang Harvey tersenyum, dan berjalan mendekati Neng Mandy. "Apakah kamu masih marah padaku?" Neng Mandy mengerutkan kening dan berkata, "Keluar. Saya pergi ke Nice Wells." Kang Harvey segera memotong apa yang ingin dikatakan Neng Mandy. Keluarga Nicewell setuju untuk bekerja sama dengan Zimmer. Aku berpikir, karena aku yang bertanya, satu-satunya yang mampu berhubungan dengan mereka adalah kamu. Aku harap kamu akan mengambil kesempatan ini. Neng Mandy membeku setelah mendengar ini. Dia telah bersama Kang Harvey selama 3 tahun penuh. Meskipun berpikir bahwa dia adalah sampah yang tidak berharga, dia tahu bahwa di dalam hidupnya, dia adalah orang yang sangat bangga. Akan sangat memalukan jika Kang Harvey pergi dan memohon pada keluarga Nicewell, tapi dia melakukannya demi dia. Pada saat itu, Neng Mandy memiliki dorongan untuk meminta Kang Harvey memeluknya, tetapi akhirnya, dia lebih memilih untuk tidak mengatakannya. "Terima kasih," kata Neng Mandy lembut. "Jika itu sesuatu yang kamu inginkan, aku dapat membantumu mendapatkannya. Jika kamu menginginkannya, aku akan melakukan apapun dengan semua kekuatanku," ucap Kang Harvey pelan. Itu adalah perasaan sebenarnya yang ingin Kang Harvey katakan padanya, bukan hanya ucapan semata. Bahkan jika dia ingin menjadi CEO York Enterprise, dia akan dengan rela memberikan posisi itu kepadanya. Sayang sekali, Neng Mandy juga orang yang sangat pintar, dia percaya pada kemampuannya. Untuk membuktikan bahwa wanita bisa melebihi kemampuan pria, dia tidak akan menerima beberapa hal yang akan diberikan kepadanya. "Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu beritahu saya, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Dr. Ella Graves?" tanya Neng Mandy, karena semuanya terasa aneh. Bab 369. Mata Kang Harvey berkedut, dia melihat ke langit-langit, tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia masih bertanya tentang ini, setelah sekian lama? Urusan ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tanpa berpikir 2 kali, dia menghela nafas. "Sayang, tolong percaya padaku. Aku hanya berteman. Jika aku berselingkuh, saat aku pergi keluar, aku bersumpah, semoga aku mati ditabrak mobil." Neng Mandy mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. "Diam. Jangan berbuat gila, berhenti bicara omong kosong. Aku sudah percaya padamu." Keduanya saling memandang, dan senyuman manis pun menghiasi wajah mereka. Pertengkaran antara pasangan biasanya singkat, tetapi hubungan antara Kang Harvey dan Neng Mandy terlalu rumit. Bahkan tidak terlihat sebagai pasangan suami istri, hanya di luar. Telah muncul banyak kontradiksi di antara keduanya. "Harvey, aku harus bekerja. Kamu pergi dulu, pulang lebih cepat," kata Neng Mandy malu-malu. Dia membuat keputusan, mungkin dia harus melewati malam itu. Jika tidak, suaminya, mungkin akan diambil oleh orang lain.
Neng Mendi menjadi malu setelah memikirkannya. Pada saat itu, telepon Kang Harvey tiba-tiba berdering. Suasana hati yang baik di antara keduanya langsung berhenti. Kang Harvey segera menutup telepon tanpa melihatnya, dan kemudian tertawa. "Ayo lanjutkan. Jangan khawatir, itu tidak masalah." "Kamu?" Neng Mendi terdiam, bagaimana pria ini bisa begitu tak tahu malu? Telepon berdering lagi, sebelum keduanya mulai berbicara. "Mengapa kamu tidak mengangkatnya, dan melihat siapa itu?" kata Neng Mendi sambil sedikit marah. Kang Harvey tanpa daya mengangkat telepon, suara dingin Neneng Rosalie bergema dari telepon. "Harvey, keluarga Nicewell telah memenuhi permintaanmu, saat kamu meminta untuk bekerja sama dengan keluarga Zimmer. Sekarang, kamu membelakangiku dan melupakan janji kita." "Rosalie?" Neng Mendi langsung tahu siapa itu, setelah mendengarkan. Kang Harvey menatap Neng Mendi dengan perasaan bersalah, dan kemudian menghela nafas. "Nona muda, aku punya urusan yang harus kurus. Dan aku berjanji akan mengajakmu makan malam, sekarang baru sore. Anda tidak perlu menelepon saya sepagi ini bukan? Ayo jemput aku lebih awal, aku harus berbelanja." Dia segera menutup telepon, setelah dia selesai berbicara. Kang Harvey meletakkan teleponnya, dan melihat Neng Mendi berdiri di depannya, lalu menilainya dengan curiga. "Kau akan berbelanja, lalu makan malam dengan Rosalie?" Kepala Kang Harvey hampir meledak. Keduanya baru saja melewati Dr. Ella Graves, sekarang, bagaimana dia menjelaskan tentang situasi ini? Kang Harvey benar-benar tidak berdaya. "Sayang, tolong dengarkan aku. Rosalie dan aku hanya berteman, aku akan pergi bersamanya untuk makan malam, itu semua karena keluarga Zimmers." Kang Harvey berkata dengan sedikit rasa bersalah. Dia tidak bodoh, dia tahu apa yang ada dalam pikiran Neng Mendi. Belum lagi, Neneng Rosalie adalah orang yang luar biasa. Bukan hanya penampilannya, bahkan kualitasnya. Sosoknya adalah yang terbaik. Kepribadiannya, dan cara dia menangani sesuatu juga dikagumi oleh Kang Harvey. Tapi Kang Harvey sudah menikah. Meskipun dia dan Neng Mendi tidak berperilaku sebagai pasangan suami istri, di mata publik, mereka sudah menikah selama 3 tahun. Bahkan jika dia tertarik pada Neneng Rosalie, secara tidak sadar, dia akan menolaknya. Tapi sayangnya, dia tidak menyadari hal ini. Neng Mendi bingung. Dia duduk di kursi kantornya, dan kemudian terus bekerja setelah beberapa saat. "Pergi saja. Karena kamu sudah berjanji pada Nona Nicewell, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ingatlah, untuk segera kembali ke rumah." Kang Harvey dengan cemas menatap istrinya. "Sayang, kamu tidak marah padaku kan? Saya baik-baik saja. Akulah yang memintamu untuk meminta bantuan Nicewells. Kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, itu akan berakibat buruk bagi kami Zimmers." Neng Mendi menghela nafas panjang, memberi isyarat kepada Kang Harvey, agar dia cepat pergi. Dia menunggu, sampai Kang Harvey meninggalkan kantor, dan kemudian membanting pintu hingga tertutup. Air mata tak terkendali menetes di wajahnya. Apakah itu benar? Bahwa Kang Harvey tidak memiliki perasaan terhadap Rosalie? Neng Mendi pun tak segan bertanya saat di depan Dr. Ella. Tapi di depan Rosalie, dia tidak berani. Dia terlalu luar biasa, sampai-sampai Neng Mendi takut pada kenyataan, bahwa Kang Harvey menyukai Rosalie. Pada saat itu, dia ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 370. Di malam hari, Kang Harvey telah meninggalkan kantor, dan mengendarai mobil Porsche-nya untuk menjemput Neneng Rosalie. Neneng Rosalie terlihat sangat pusing, ketika dia naik di kursi depan. Dia berpikir, bahwa Kang Harvey hanya akan menjemputnya dengan sepeda listrik, dia bahkan mempersiapkan diri untuk memaksakan senyum di atas sepeda. Dia tidak berpikir, bahwa dia akan mengendarai mobil Porsche. Ini berarti, Kang Harvey harus menghargai Neneng Rosalie. "Apa yang Anda tertawakan?" Kang Harvey bingung. Pikiran seorang wanita begitu kompleks, sifatnya sering berubah. Neneng Rosalie melihat keluar jendela dan tersenyum. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tersenyum." "Tidak masalah sama sekali. Anda adalah wanita muda dari Nicewells.
Tidak hanya di Nyumhi, bahkan di seluruh Southlight, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, kata Kang Harvey. Kang Harvey tidak mengucapkan kata-kata itu untuk sanjungan. Meskipun Nicewells belum mampu mengendalikan semua Nyumhi, otoritas mereka masih luar biasa. Kalau begitu mari kita pergi berbelanja. Ketika saya selesai, maka mari kita makan, kata Rosalie. Kang Harvey melihat arlojinya dan memaksakan senyum. Nona muda, ini sudah jam 6. Kita bisa pergi berbelanja, tapi hanya 1 jam. Baiklah. Istriku akhirnya mau membicarakannya hari ini. Aku harus kembali padanya setelah aku selesai mentraktirmu makan malam. Kalian berdua pasti sangat serasi. Baguslah. Neneng Rosalie tersenyum, sementara matanya menunjukkan kecemburuan. Di pusat perbelanjaan, keduanya berjalan seolah-olah mereka adalah pasangan. Beberapa orang melihat mereka untuk kedua kalinya. Neneng Rosalie tidak berbelanja ke tempat-tempat yang memiliki merek-merek mewah, melainkan pergi ke toko-toko dengan merek-merek yang ramah konsumen. Mereka hanya membeli pakaian dan aksesoris biasa. Neneng Rosalie tidak tertarik pada merek-merek mewah. Ketika dia melihat aksesori kecil itu, dia segera naik untuk mengambil dan membelinya. Kang Harvey memandanginya, memilih aksesoris untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Mari kita lihat ke sini. Neneng Rosalie melihat toko-toko perhiasan, berkumpul di sini dan tanpa sadar berkata, Kang Harvey, aku tidak membawa uang sebanyak itu. Tidak apa-apa, aku akan membayarmu, kata Kang Harvey. Kang Harvey berpikir, bahwa dia berhutang budi pada Neneng Rosalie. Sudah seharusnya, wajar baginya untuk membalas kebaikannya. Betulkah? Lalu aku akan memilih yang tercantik, paling mahal, kata Rosalie. Dia tidak punya pengalaman jatuh cinta. Tetapi pada hari itu, dia pergi untuk menutupi kurangnya. Ada sebuah artikel yang mengatakan sebagai berikut, buatlah seorang pria, berbuat lebih banyak untukmu, maka akan lebih sulit baginya untuk meninggalkanmu. Dia ingin mempraktikkan ide ini pada saat itu. Tapi dia tidak tahu seberapa kaya Kang Harvey. Beberapa saat setelah melewati toko perhiasan, tatapan Neneng Rosalie terpikat oleh kalung zamrud di salah satu jendela toko. Kalung itu sendiri memiliki liontin berbentuk hati, dengan berbagai berlian mosaik di sekitar kalung itu. Mewah, tapi sederhana. Klasik, tetapi tidak ketinggalan fashion. Seorang pegawai toko dengan penuh perhatian, menerangkan kepada pelanggan tentang kalung itu, ketika dia melihat mereka. Selamat malam, kalung ini adalah produk ternama di toko kami. Hanya ada 100 yang dijual di seluruh dunia, bernama Emerald Fantasy. Emerald Fantasy, nama yang bagus. Bahkan Neneng Rosalie, yang memiliki pengetahuan luas, sangat senang melihat kalung itu. Ini terlihat sangat cantik. Neneng Rosalie tidak bisa menahan untuk memilikinya. Pada saat itu, suara wanita lain bergema di sekitar toko. Sayang, ayo lihat. Emerald Fantasy, ini terlihat sangat bagus. Belikan untukku. Sepasang kekasih masuk ke dalam toko. Wanita itu tampak cantik, pria itu tampak tampan. Sebuah pemandangan yang enak untuk dilihat. Tetapi, ketika mereka datang ke toko, dan melihat Kang Harvey bersama Neneng Rosalie, mereka membeku. Rosalie? Lama tidak bertemu, tidak percaya kita akan bertemu di Nyumhi. Siapa ini? Pria simpananmu? Keduanya lulus dari universitas yang sama, dengan Neneng Rosalie. Nama pria itu adalah Owen Hawkins, wanita itu adalah Ria Ferguson. Owen mencoba mengejar Neneng Rosalie, selama mereka di universitas. Tapi dia ditolak. Ketika dia melihat Neneng Rosalie bersama seorang pria berwajah lusuh di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka.